Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspitasari, NPM 2001070000. Video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah agama, amal lahiriah atau akhlak hati. Tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu 1. Imam Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-As-Sawri. 2. Imam Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilali. 3. Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i. 4. Dan lain-lain. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pendapat 1. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat 2. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada akhir windu kelima tahun Hijriah. Pendapat 3. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada abad 2 Hijriah. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah: at-tasawwud, pertengahan, maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjutan ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Al-i'tidal artinya tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. At-tasamuh artinya sikap toleran pada pihak lain. Lapang dada, mengerti dan menghargai sikap, pendiri dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Berserta berbeda pendapat baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan dan kebudayaan. At-tawazun artinya keseimbangan, tidak bersebelah, tidak berlebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Amar ma'ruf nahi munkar artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat baik bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan atau menjerumuskan nilai-nilai norma keagamaan dan kemanusiaan. Pemaknaan aswajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama. Pemaknaan aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut para ulama antara lain menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah suatu paham berteologi Asy'ariyah dan Maturidiyah berfiqih mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan bertasyuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, dan dalam mengimplementasikan aswajah adalah dengan prinsip at-tawazun atau keseimbangan, at-tasamu atau toleran, at-tasawwud atau moderat, at-ta'adul patuh pada hukum atau adil, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan menurut Kiai Haji Said Akhir Sirot memandang aswajah adalah sebagai manhaj al-fikr atau landasan berpikir. Metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang intinya adalah apabila kita berlainan pendapat tentang sesuatu maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnahnya. 3. Hadis. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah dalam hadis mutawatir, yaitu hadis yang mencapai peringkat tertinggi dalam kesolihan. 3. Ijma ulama. Ijma ulama yang boleh digunakan sebagai argumentasi dalam menetapkan akidah hanyalah ahlul haq. Metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akal.
Dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, dan sifat-sifat malaikat, terkadang ulama tauhid hanya bersandar pada penalaran akal. Doktrin Ahlu Sunnah wal Jamaah. Doktrin keimanan terhadap Allah bertauhid atau mengesahkan Allah dalam al-af'al atau perbuatan, sifat atau sifat, dan zat. Doktrin keislaman. Aswaja berpedoman pada salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Doktrin keihsanan. Aswaja berpedoman pada konsep tasawuf al-akhlaki atau amali yang dirumuskan oleh Imam Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah dalam agama Islam. 1. Al-Asy'ariyah. 2. Maturidiyah. Al-Asy'ariyah yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berbeda di luar zatnya dan bukan zatnya itu sendiri. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di akhirat kelak dengan manusia langsung. Perbuatan manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai mata, tangan, muka, dan lain sebagainya. Dosa besar yang diperbuat orang mukmin tidak akan membuatnya kufur selama ia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh alam raya ini. Maturidiyah adalah nama asli pendiri Maturidiyah adalah Muhammad bin Mahmud yang lebih dikenal dengan nama Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi mendasarkan teori-teorinya dalam akidah pada pendapat Abu Hanifah dalam risalah-risalah yang ia riwayatkan. Oke, dalam presentasi dari makalah yang berjudul Ahlussunnah wal Jamaah, di sini saya akan menyebutkan satu pertanyaan dan satu jawaban. Pertanyaannya adalah, bagaimana implementasi at-tawazun dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk karakteristik Nahdlatul Ulama? Jawabannya adalah dengan cara bersikap seimbang dalam berhubungan dengan Allah atau Allah, berhubungan dengan manusia al-nas, maupun berhubungan dengan alam sekitarnya atau habl min al-alam. Oke, baiklah, di sini saya akan presentasikan makalah yang kedua yang berjudul Syiah. Pengertian Syiah adalah suatu sekte pecahan Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasul dalam agama Islam Muhammad menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam setelahnya, terutama pada acara Ghadir Khum, tetapi gagal menjadi khalifah sebagai akibat dari insiden di Saqifah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Sejarah munculnya Syiah. Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Secara historis, pakar aliran Syiah terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Taqiyah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwa di Madinah. Pokok-pokok ajaran Syiah. 1. At-Tauhid. At-Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah atau tidak ada yang berhak disembah selain Allah. 2. Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. 3. An-Nubuwah, suatu anugerah ilahi atau pemberian Rabbani kepada siapa saja manusia dari kalangan hamba-hamba yang Dia kehendaki. Artinya, Allah memilih dari suatu kalangan malaikat sebagai utusan dan juga dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
4. Al-imamah atau kepemimpinan mempunyai bentuk satu arti dengan Amirul Mukminin dan khalifah, yaitu satu jabatan tertinggi dari suatu negara. 5. Al-ma'ad. Al-ma'ad merupakan penegasan keyakinan dan akan berakhirnya alam duniawi dan berganti dengan alam akhirat untuk manusia bangkit mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama di dunia. Al-ma'ad terambil dari akar kata ada atau ya'udu, artinya kembali. Perkembangan Syiah. Semua sekte dalam Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Dalam hal ini muncul dua pendapat. Pertama, imamah beralih kepada Ali bin Husain, putra Husain bin Ali. Sedangkan yang lainnya meyakini bahwa imamah beralih pada Muhammad bin Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib dari istri bukan Fatimah. Akibat perbedaan antara kedua kelompok ini, maka muncul beberapa sekte dalam Syiah. Para penulis klasik berselisih tajam mengenai pembagian sekte dalam Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Ajaran dan doktrin Syiah. Dalam Syiah ada usuluddin atau perkara pokok dalam agama, dan furuq-din atau perkara cabang dalam agama. Syiah memiliki 5 perkara pokok atau rukun Islam, yaitu 1. Tauhid, bahwa Tuhan adalah Maha Esa. 2. Al-Adl, bahwa Tuhan adalah Maha Adil. 3. An-Nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. 4. Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam yang senantiasa memimpin umat sebagai risalah kenabian. 5. Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Dalam perkara kenabian, Syiah berkeyakinan bahwa 1. Jumlah Rasul dan Rasul Tuhan adalah 124.000. Mohon maaf. 2. Nabi dan Rasul terakhir ialah Nabi Muhammad. 3. Nabi Muhammad adalah suci dari segala aib tanpa cacat sedikit pun. 4. Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, dan 9 imam dari keturunan Imam Husain adalah manusia suci sebagaimana Nabi Muhammad. 5. Al-Quran adalah mukjizat kekal Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan memberikan satu pertanyaan dan juga satu jawaban. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat Anda, apakah aliran Syiah termasuk aliran sesat? Jawabannya adalah, kaum muslimin sepakat bahwa Syiah adalah sesat atau dolal, karena sekte Syiah terpecah berkeping-keping menjadi yang benar-benar kategori sesat seperti sekte Zaidiyah yang agak dekat dengan Sunni. Oke, baiklah. Itu 2 makalah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika salah datangnya dari saya. Jika benar semua datangnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.